Amma ba'du. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. Sekarang kita sampai di pola idhofah atau pola mudhaf ilaih. Nah, insyaallah kita ulang. Bukan dari pola idhofah, dari awal insyaallah. Dari awal nih. Hah? Apa? Ila masjidin. Nanti ada pembahasannya. Kenapa kok masjidin? Kenapa kok al-masjidi? Ada nanti namanya pembagian isim. Ya. Menurut ada 4 hal nanti ya. Sabar ya, sabar. Kalau antum tanya tawassa, ini meluas gitu. Ana alhamdulillah masih ingat. Kalau enggak ingat nanti anda lanjutkan gitu. Yang enggak tahu makin enggak tahu nanti. Gitu ya. Ada yang lagi tanyakan? Ila masjidi Muhammadin. Seperti ini ya. Ila masjidi Muhammadin. Ya seperti ini. Al-Fallahi. Ya, Al-Fallahi. Ini. Karena dia bukan nama orang. Dia kan nama masjid. Al-Fallahi. Ya. Paham ya? Sudah? Tapi kita akan ulang dari awal ya. Sampai pola idhofah insyaallah. Dari awal lagi. Baik. Di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama ada isim. Yang kedua ada fiil. Yang ketiga ada huruf. Ya. Apa maksudnya isim di sini? Sama dengan bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Arab ada yang namanya isim. Isim kalau di bahasa Indonesia kan namanya kata benda, ya. Fiil kalau di bahasa Indonesia kan namanya kata kerja. Huruf kalau di bahasa Indonesia kan apa? Selain keduanya. Itu makna yang paling singkat. Kalau makna yang kedua, sebuah kata yang terdiri dari 1 sampai 2 item atau huruf, sedikit yang lebih dari 2 serta memiliki arti. Yaitu makna yang kedua, cuma kan lebih panjang ya kan? Maka kita pilih yang pertama, selain keduanya gitu. Nah, huruf jar ada 9. 9 ini nggak boleh dikira-kira. Tapi 9 ini wajib dihafal. Yang pertama, 9 itu min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Ini yang ada di matan Ajurumiyah. Beliau nukil ditaruh di sini. Ya. Cuman pengucapannya nggak gitu, tapi kita permudah. Jadi seperti itu, penulis yang memudahkan. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Ya. Nah itu huruf. Belum mana tulis ya? Ada. Di pola jar majrur. Ya. Ada enggak? Ada kan ya? Bagian. Memang buku beliau itu yang paling pemula. Itu ada yang namanya belajar bahasa Arab metode balik tangan. Itu yang sangat pemula. Lalu ini di atasnya. Nah, kenapa kok kami memilih yang ini gitu? Karena yang ini memang lebih lengkap, itu yang pertama. Dan kalau memilih yang pertama, buku yang metode balik tangan ya, itu harus mengadakan daurah yang kedua gitu. Sedangkan anak bisa itu 6 bulan lagi gitu. Nah 6 bulan lagi ini anak tanya ke antum, ya belum tentu, tapi semoga aja gitu antum bisa ya. Makanya diharapkan pulang ini antum jangan hilang gitu. Kalau antum setelah ini antum hafal enak, 6 bulan lagi kita akan bahas matan Ajurumiyah langsung. Ya, matan Ajurumiyah dengan versi bahasa Indonesia insyaallah.
Lebih mudah, lebih mudah. Kalau antum paham ini insya Allah mudah. Karena ini sebenarnya sama dengan matan ajrumiyah, cuman yang buat itu istilah-istilah. Ya, makanya bagi yang pusing untuk masalah istilah, isim, fi'il, huruf, itu jangan mempertanyakan istilah, karena istilah itu sama dengan subjek. Ya, istilah itu sama isim itu kata benda. Ya. Kata benda, apakah antum tanya, kenapa kok ini kata benda? Bingung antum, karena dia memang sudah kaidah saklek seperti itu. Sama seperti di Arab, isim itu kata benda kalau bahasa Indonesia. Maka antum terima, oh isim itu kata benda, selesai. Tinggal antum cari ciri-ciri, terus mengira-ngira ini kata benda atau kata kerja atau huruf. Kayak gitu loh. Ya. Jadi jangan mempertanyakan istilah. Semakin antum bertanyakan, semakin antum pusing. Semakin antum enggak mengikuti daras, karena antum mikir daripada opo isim. Ini sudah sampai mudhof ilaih antum masih opo gitu. Tapi kalau memang antum ada kebingungan, antum tanyakan. Kita akan cari tamsil, tamsil, contoh-contoh yang memudahkan antum untuk paham. Intinya, kalau nggak paham segera angkat tangan, ya. Nah, segera angkat tangan. Kalau nggak paham segera angkat tangan. Di tengah daras nggak apa-apa. Kita ulangi ya. Bahasa Arab dibagi tiga. Yang pertama isim, yaitu astagfirullah. Yaitu kata benda ya. Kata benda. Cirinya kata benda apa? Ada dua. Yang pertama alif lam. Yang kedua tanwin. Fiil. Kata kerja. Cirinya terdiri dari 3 item atau huruf. Huruf selain keduanya. Nah, cirinya apa? Tidak ada cirinya, harus dihafal. Contohnya tadi min, ila, an, ala, fi, ruba, bikali ya. Anak tulis terus panjangan. Kata kerja, kata benda ada 2 cirinya, alif lam dan tanwin. Alif lam contohnya al-kitabu. Maka antum katakan al-kitabu di sini isim. Kenapa kok dia isim? Kenapa kok kata benda? Karena ada alif lamnya al-kitabu. Paham ya? Lalu tanwin ada kitabun misalkan. Kitabun. Terus antum lihat, oh ini dia isim. Kenapa kok isim? Apa dalilnya? Dia tanwin. Paham ya? Karena ada harokat tanwinnya, makanya dia isim. Lalu fiil ya. Misalkan di sini zahaba misalkan. Kenapa kok dia antum pilih? Kenapa antum pilih fiil? Karena dia terdiri dari 3 item. Yang pertama za, ha dan ba. Akala. Kenapa kok fiil? Terdiri dari 3 item. A, ka dan la. Paham ya? Adapun huruf dia terdiri dari 9 tadi yang wajib antum hafal. Demikian. Paham nenek kan? Baik. Sekarang pindah ke bab yang kedua ya. Ya nah, bersyukur waktunya bisa sampai asar ya. Di Nganjuk waktu itu sampai zuhur. Menjelaskan itu kayak kejar-kejaran. Diprotes sama ibu-ibu. Ustaz enggak paham Ustaz. Iya, masalahnya waktunya pepet, Bu. Kita sampai ke bab 2 ya. Bab 2 itu analisa harokat ya. Apa maksud analisa harokat? Analisa harokat itu berbicara tentang hukum ya. Hukum ya. Hukum di dalam bahasa Arab itu ada 3. Marfu, mansub, dan majrur. Ketiganya ini adalah istilah. Jadi kalau antum ditanya hukum bahasa Arab itu ada apa? Antum jawab marfu, mansub, majrur, ada 3.
Ya. Tapi kalau antum ditanya, apa itu marfu? Marfu adalah isim yang berharokat akhir dhammah. Mansub adalah isim yang berharokat akhir fathah. Majrur adalah isim yang berharokat akhir kasroh. Nah gitu jawabnya. Kalau marfu, mansub, majrur. Tapi kalau hukum, ya 3 ini jawabannya. Paham gak? Nah, tadi marfu itu adalah dhammah. Contohnya al-kitabu atau kitabun. Mansub fathah. Contohnya al-kitaba atau kitaban. Kitaban ya. Nah, kitaban. Majrur. Contohnya al-kitabi atau kitabin. Itu nggih. Jadi kalau kita ngomong masalah hukum, berarti kita ngomong isim, bukan huruf, bukan fiil. Paham nggih? Kalau kita ngomong hukum, kita cuma ngomong isim, bukan fiil, bukan huruf. Oke. Jadi kalau al-kitabu jadidun, al-kitabu hukumnya apa? Marfu, karena berharokat akhir dhammah. Jadidun, ya, hukumnya apa? Marfu, karena berharokat akhir dhammah. Paham ya? Baik. Contohnya seperti ini. Al-kitabu misalkan alal maktabi, buku itu di atas meja misalnya. Al-kitabu alal maktabi. Jangan ketika antum menganalisa kalimat seperti ini, jangan nyari artinya dulu. Bingung nanti satu-satu kalau analisa. Antum menganalisa dari, karena bahasa Arab ini beda ya sama bahasa Indonesia. Ya jelas beda lah ya. Perbedaannya adalah yang pertama, peletakannya berbeda. Ya. Kalau tadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah di dalam bahasa Arab, subjek kan di belakang. Indonesia kan di depan ya. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek kan di depan. Tapi kalau di bahasa Arab kan enggak, fi'il, fa'il plus maf'ul bih. Kata kerja, pelaku dan objek. Ya, berbeda. Jadi kalau antum artikan letterlet, bisa jadi artinya enggak cocok. Gitu loh. Makanya yang pertama antum analisa hukumnya ini apa? Oh, ternyata dia dhammah. Berarti hukumnya marfu. Terus ini apa? Kasroh. Kasroh berarti hukumnya majrur, gitu loh. Paham nggih? Nah, kita sampai di analisa harokat. Nanti akan setelahnya ada analisa tugas. Yang analisa tugas nanti akan lebih seru insyaallah. Sudah ya? Ada yang nggak paham? Baik. Analisa harokat. Lalu yang bab berikutnya yaitu pembagian jumlah, ya. Pembagian jumlah. Nanti ada. Masih jauh. Tab hukum sekarang pembagian jumlah ya. Pembagian jumlah. Jadi kenapa kok ketika ana menjelaskan itu menggunakan kata pasti misalkan? Karena di tangga ini antum ini porsinya gitu. Tapi yang namanya kaidah itu dia bisa tawassa, meluas. Tapi sekali lagi ketika yang meluas itu ana berikan, maka akan muntah, bingung malahan. Paham gak? Makanya ini pondasinya dulu. Nanti kalau sudah selesai dari sampai isim kana dan inna,
baru kita masuk yang lebih rinci, gitu loh. Gitu nggih. Nah, pembagian jumlah dia dibagi dua ya. Kita satu dulu, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah, jumlah itu kalimat ya. Jumlah itu kalimat. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali isim. Isim cirinya apa? Alif lam tanwin. Nah, jumlah ismiyah dia punya rumus atau pola. Polanya itu adalah mubtada plus khobar. Nah, mubtada plus khobar itu sama dengan pola di namanya di Indonesia itu D plus M. D itu artinya dijelaskan, M artinya menjelaskan. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Buku itu adalah bagus. Ya. Buku itu ini yang dijelaskan. Bagus ini menjelaskan. Adalah ini cuman imbuhan, ya. Nah, cuman imbuhan. Kalau adalah ini anak hilangi, tetap sempurna. Buku itu bagus. Sempurna nggih? Buku itu bagus. Adalah ini imbuhan. Penulis lebih cocok untuk menambahkan imbuhan adalah untuk menjelaskan mana yang khobar, mana yang tidak. Paham nggih? Seperti itu. Nah, bagus ini imbuhan. Bagus ini adalah M, menjelaskan. Ketika salah satu item dari D atau M hilang, jumlah tidak akan sempurna, kalimat tidak akan sempurna. Contohnya gimana? Ana ngomong ke antum, bolpen ini titik. Antum akan tanya, kenapa bolpennya? Atau ana cuma ngomong bagus. Antum akan tanya, apa yang bagus? Paham nggih? Tapi kalau ana ngomong, kalau saya ngomong bolpen ini adalah bagus atau bolpen ini bagus. Sempurna nggih? Sempurna. Kenapa kok kita menjelaskan demikian? Karena ketika kita ngomong, yang dibutuhkan itu adalah jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Ketika kalimat itu tidak enggak sempurna, maka ya menyusahkan lawan bicara antum gitu. Sudah ngajak ngomong, menyusahkan orang ngomong gitu kan. Nah, itu kan yang dihindari gitu ya. Nah, ini mubtada khobar. Nah, mubtada khobar itu dia punya hukum pasti. Tadi kan kita sudah punya hukum ya. Hukum cuma 3, marfu, mansub dan majrur. Mubtada itu hukumnya marfu, pasti marfu. Khobar hukumnya pasti juga marfu. Berarti sama-sama dhammah. Contohnya seperti ini. Al-qalamu jadidun. Jadidun artinya baru. Al-qalamu bolpen ya. Ya. Al-qalamu jadidun. Maka al-qalamu belum mana jelaskan ya. Mubtada itu apa? Ada yang tahu mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifat di awal kalimat. Mubtada adalah isim ma'rifat di awal kalimat. Khobar adalah isim yang menjelaskan mubtada. Khobar adalah isim yang menjelaskan mubtada. Ya. Maka mubtada kan isim ma'rifat. Isim ma'rifat kan ada 2 cirinya. Yang pertama alif lam, yang kedua nama orang. Al-qalamu ada alif lamnya benda? Ada, berarti dia isim ma'rifat. Dia di awal kalimat atau di akhir? Di awal, berarti dia mubtada tugasnya. Yang kedua, kalau ada mubtada pasti ada khobar, berarti setelahnya itu pasti khobar. Apa cirinya khobar? Tanwin. Paham ya?
Paham? Baik. Saya membaca Al-Fatihah ini. Good. Anak salah dengar, Bang. Ini jumlah ismiyah ya. Kita beralih ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang didahului oleh fi'il, ya. Jumlah fi'liyah, jumlah atau kalimat ya, yang didahului fi'il. Fi'il cirinya apa tadi? Terdiri dari 3 suku kata atau 3 item. Ya, 3 suku kata atau 3 item. Maka ketika antum melihat seumpama di awal kalimat ada akala, ada kata akala, artinya makan. Ya, akala Muhammadun, ya, at-tufaha misalkan, at-tufaha. At-tufaha ini apel ya. Akala makan Muhammad. Nah, maka akala dia kan di depan. Berarti dia jumlah jumlah fi'liyah. Kenapa kok bukan ismiyah? Karena diawali fi'il. Kenapa kok bukan ismiyah? Diawali fi'il. Jumlah fi'liyah dia punya rumus. Rumusnya fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Fi'il apa? Artinya kata kerja. Fa'il artinya subjek. Maf'ul bih artinya objek. Pertanyaannya, apakah setiap kata kerja membutuhkan objek? Tidak, ya. Contohnya apa? Ya ini. Oh, bukan. Pergi, ya. Pergi. Dia termasuk salah satu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Butuhnya apa kalau pergi? Keterangan tempat. Nah, fi'il, fa'il, maf'ul bih, fa'il dan maf'ul bih itu dia punya hukum sama kayak mubtada khobar tadi. Kalau fa'il hukumnya selalu marfu, fa'il selalu marfu, maf'ul bih selalu mansub. Paham gak? Hukum ini hukum pasti. Marfu mansub ini hukum pasti. Jadi setiap fa'il pasti marfu, setiap maf'ul bih pasti mansub. Paham ini? Taib. Buat yang masih belum paham ya, ini cara mainnya seperti ini. Tadi hukum ada berapa di dalam bahasa Arab? Ada 3. Hukum ada apa aja? Marfu, mansub, majrur. Tadi kita sudah belajar pola ismiyah dan fi'liyah ya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah apa polanya? Mubtada plus khobar. Mubtada hukumnya pasti marfu. Tulis di sini. Mubtada. Khobar hukumnya apa? Marfu. Tulis sini. Maaf. Khobar ya. Nah, jumlah ismiyah selesai ya. Tayyib. Kita ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah apa polanya apa? Fi'il, fa'il plus maf'ul bih. Fi'il kita lewati. Fa'il hukumnya pasti marfu. Maf'ul bih hukumnya mansub. Di sini ada yang nggak paham jar majrur? Paham semua ya?
Taib. Jar majrur polanya kan huruf jar plus isim majrur. Isim majrur hukumnya selalu majrur. Namanya isim majrur selalu majrur. Paham ya? Berarti di sini ditulis isim majrur. Majrur. Taib. Anak kan buat kalimat seperti ini misalkan. Roja'a Aliyun minal ya, indah bos. Terus yang kedua seperti ini ya. Ala Taib. Raja'a ini artinya pergi. Maaf, kembali, rujuk ya. Raja'a itu artinya kembali. Kembali berarti masuk fi'il. Al-Qur'an ada alif lam apa enggak? Ada. Berarti yang pertama jumlah ismiyah apa fi'liyah? Fi'liyah. Polanya gimana? Fi'il fa'il plus maf'ul bi. Yang kedua jumlah ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah, ya. Berarti polanya gimana? Mubtada khobar. Taib. Ini jumlah fi'liyah yang pertama nggih. Kita akan analisa jumlah fi'liyah terlebih dahulu. Tadi kita sudah nemu jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah fi'liyah. Ini kan jumlah fi'liyah. Di dalam jumlah fi'liyah ada mubtada khobar apa enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Kita coret ini. Sudah. Berarti tinggal dua kemungkinan. Ya. Imma dia tiga ya. Fa'il, mansub, isim majrur. Pertanyaannya, isim majrur ini bisa enggak di jumlah fi'liyah? Bisa apa enggak? Hah? Di jumlah fi'liyahnya. Jumlah fi'liyah, fi'il plus maf'ul bi. Isim majrur dia kan harus didahului oleh huruf jar. Berarti dia bisa masuk di pola fi'liyah apa enggak? Enggak, dia cuma ziyadah tambahan. Nggih. Berarti di sini isim majrur bukan termasuk jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah ini, Mas. Ini jumlah fi'liyah ini. Ini ziyadah tambahannya. Berarti sisa dua ini. Paham ya? Paham nggak? Belum paham? Belum paham karena belum ada harokatnya. Kalau ana beli harokat misalkan, Roja'a Aliyun minal masjidi al-Qur'anu jamilun alal maktabi. Al-maktabi meja ya. Taib. Roja'a ini kan fi'il. Nggih. Berarti kan jumlah fi'liyah. Ada mubtada khobar apa enggak? Enggak ada. Berarti kita coret. Aliyun hukumnya apa? Hukumnya marfu. Berarti marfu ini tinggal satu. Apa jadi? Nah, dia jadi fa'il. Enggak mungkin jadi mubtada khobar. Dia pasti jadi fa'il. Karena marfu pilihannya cuma 3. Sedangkan jumlah fi'liyah nggak mungkin dimasuki mubtada plus khobar. Terus min ini kan huruf jar. Setelahnya ada al-masjidi. Apa hukumnya? Majrur. Majrur pilihannya cuma satu toh. Ya sudah, berarti dia isim majrur. Seperti itu. Tapi nanti di akhir akan bertambah ini ya tugas-tugas. Enggak hanya 5 ini. Ada berapa ya? 5, 3, 2, 10. Nah, kita masih 5. Al-Qur'anu jumlah ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Mungkin enggak ada fa'il? Mungkin ada fa'il enggak? Enggak ada. Fa'il dicoret. Mungkin ada maf'ul bih enggak? Enggak ada, dicoret. Oh, ini mansub ya. Maf'ul bih.
Ya. Duanya kan nggak coret. Berarti pilihannya, dia kan hukumnya apa? Al-Quran hukumnya marfu. Pilihannya cuma dua, mubtada apa khobar. Mungkin nggak khobar di awal kalimat? Nggak mungkin. Berarti sisa satu, mubtada. Terus jamilun berarti pasti jadi khobar. Kenapa kok nggak mubtada? Karena di dalam satu jumlah nggak mungkin tugasnya kedobelan. Bukan, nggak mungkin mubtada khobar. Paham gak? Antum masa ngomong ke ana apel ya sama apel jeruk bagus. Kelihatannya nyambung. Tapi yang harusnya lebih tepat apel dan jeruk bagus. Harus ada kata harus dipisah. Ya, makanya nanti ada lah insyaallah. Harfu ataf itu ada. Gitu ya. Faham? Mulai tergambarkan. Hah? Nah, cuman ini harusnya bagan ini di akhir ya. Oh iya. Tapi karena antum wis panas duluan ya. Ya wis lah tak muncul no. Baik. Sekarang pola idhofah ya. Pola idhofah. Jar majrur ada yang tanyakan? Ini kita lewati jar majrur. Paham ya jar majrur ya? Jar majrur, jar itu apa? Huruf jar. Terdiri dari 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kali. Majrur itu maksudnya isim majrur. Isim majrur itu pengertiannya isim yang didahului oleh huruf jar. Ya, isim yang didahului oleh huruf jar, makanya dia jadi isim majrur. Isim berharokat kasroh, gitu loh maksudnya. Berharokat akhir kasroh, maaf. Contohnya gimana? Fil baiti atau fil masjidi. Kenapa kok al masjidi? Kalau antum ditanya, kenapa kok al masjidi bukan al masjidu? Karena didahului oleh huruf jar. Gitu ya. Adapun pola idhofah itu mudhof plus mudhof ilaih. Nah, dari kedua ini yang punya hukum pasti itu cuman mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya pasti majrur. Ya. Itulah kenapa mudhof itu punya pengertian apa? Isim tanpa apa? Alif lam dan tanwin, diikuti setelahnya isim ma'rifat. Ma'rifat pasti majrur. Kalau mudhof ilaih pengertiannya cuman isim yang didahului oleh mudhof, simple. Yang panjang yang mudhof. Ya. Contohnya gimana? Baitullahi. Baitullahi. Gitu ya. Nah, baitullahi, baitu dia kan mudhof. Apa ciri mudhof? Enggak ada alif lam dan tanwin. Baitu ada alif lamnya apa enggak? Enggak ada. Ada tanwin? Berarti mudhof polanya pola idhofah ya. Maaf. Berarti baitullahi ini polanya pola idhofah. Gitu loh, Mas. Nah, mudhof ini dia enggak punya hukum pasti. Enggak punya hukum pasti, ya. Hukum ada 3, marfu, mansub dan majrur. Maksudnya di sini nggak punya hukum pasti. Mudhof ini bisa di tempat marfu, bisa di tempat mansub dan bisa di tempat majrur. Makanya dia diistilahkan bebek. Ngikuti ke arah kemana dia, ya. Nah, tadi kan kita sudah buat bagan ya. Marfu kan 3 kemungkinan. Mubtada, khobar, fa'il. Mansub 1 kemungkinan, maf'ul bih. Majrur 1 kemungkinan, isim jar. Nah, kalau kita contohkan di sini ya,
Seumpama kita contohkan seperti ini. Sholat ya. Muhammadun fi baitillahi. Shalla Muhammadun fi baitillahi. Pertanyaan anak. Mudhaf di sini hukumnya apa? Ini loh, majrur. Kenapa kok majrur? Didahului oleh huruf jar. Berarti tugasnya apa? Baiti. Isim majrur. Isim majrur itu tugas utamanya. Pekerjaan anak utama itu isim majrur. Tapi anak punya tugas kedua, namanya mudhaf. Kalau anak lepas mudhaf ini, anak nggak pengangguran, masih punya tugas namanya isim majrur. Paham ya? Nah, dari setiap isim di dalam bahasa Arab itu wajib punya tugas, nggak boleh nganggur. Minimal satu. Imma dia mubtada, imma dia khobar, imma fa'il, imma isim majrur. Paham ya? Ini tugas utama atau maf'ul bih, ya. Adapun mudhaf ini cuma sampingan tok, kerja sampingan. Kalau anak resign, anak enggak menganggur, tetap kerja. Karena hukumnya ya, dari setiap isim itu wajib punya tugas. Paham ya? Ini simpelnya. Maka baiti dia tugas utamanya apa? Isim majrur, tapi sekaligus dia merangkap menjadi mudhaf. Kalau dia mudhaf pasti belakangnya ada apa? Mudhaf ilaihi. Maka isim jalalah di sini menjadi mudhaf ilaihi. Gitu ya? Ada nggak paham? Masih menelaah? Mudhaf ini artinya arti harfiah. Maksudnya arti apa ini? Oh, istilah ini. Tapi kalau arti secara bahasa dari fi'il adhafa yudhifu idhofatan, ya kan, pola idhofah. Diidhofahkan, dinisbatkan artinya. Dinisbatkan. Makanya di antara faedah pola idhofah itu apa? Penisbatan. Seperti di Durusul Lughah itu kan ada contohnya sayyaratul mudiri. Pernah dengar antum? Sayyaratul mudiri itu pola idhofah. Kenapa kok idhofah? Sayyaratu ada alif lamnya enggak? Enggak ada. Ada tanwin? Enggak ada. Diikuti setelahnya isim ma'rifat. Ma'rifat ada apa? Cirinya ma'rifat? Alif lam. Makanya sayyaratul ada alif lamnya toh? Nah, mudiri. Kenapa kok bukan mudiru dan mudiro? Karena mudiri menjadi tugas apa? Mudhaf ilaihi. Seperti itu. Isim majrur dia. Nah. Terus? Atau imma isim majrur, imma maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi artinya objek. M-A-F-U-L-B-I-H. Spasi B-I-H. Maf'ul bihi artinya objek. Sampun. Kita masuk naat man'ut nggih. Baik, kita akan masuk. Tafadhol. Gimana? Baitillahi ya. Iya, isim, keduanya isim. Makanya pola idhofah itu dia punya dua faedah, Pak. Yang pertama, dua isim yang digabung jadi satu memiliki makna berbeda. Contohnya apa? Baitillah. Baitillah secara bahasa diartikan rumah Allah.
Tapi kalau digabung, dia punya makna yang berbeda. Apa rumah Allah maknanya? Masjid atau Ka'bah. Dua makna. Berbeda dari hukum asal. Tapi dua-duanya asalnya isim. Tapi itu masuk dalam faedahnya. Iya, fil baiti. Iya, karena dia diidhafahkan ke sini kan, ke isim jalalah, nggih. Isim jalalah kan ma'rifat. Gitu. Mafhum? Baik. Digambar tadi pembagian hukum yang hukum majrur dia punya dua kemungkinan sekarang. Yang pertama isim majrur, yang kedua Majrur itu apa? Isim yang berharokat akhir apa? Kasroh. Yang pertama kemungkinannya isim majrur. Yang kedua mudhof ilaihi. Apa pengertian mudhof? Isim tanpa alif lam dan tanwin, diikuti setelahnya isim ma'rifat, pasti majrur. Pasti berarti masuk kemungkinan yang hukum majrur. Kemungkinan marfu ada tiga. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar, yang ketiga fa'il. Kemungkinan mansub masih satu, maf'ul bi. Kemungkinan majrur ada dua, isim majrur plus mudhof ilaih. Sekarang kita akan membahas na'at man'ut. Apa na'at man'ut? Sebelum kita masuk ke na'at man'ut ya, isim itu dibagi ya. Isim menurut, ini dicatat ya, menurut kejelasan dibagi dua, ma'rifat dan nakiroh. Ma'rifat ini artinya dikenali. Tadi cirinya ma'rifat apa? Alif lam dan nama orang. Kalau nakiroh ini umum, cirinya tanwin. Kayak anak ngomong sama mama, anak jalan-jalan ngelihat mobil. Mobilnya kan nggak diketahui, nggih. Maka pakai tanwin karena bersifat umum. Ya. Paham? Nah, coba kita kembali ke idhofah ya. Coba kita pakai contoh dalam Al-Quran coba. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan, a'udzu, aku berlindung, bi, huruf jar, Rabbi, bi Rabbi, ada alif lam enggak? Ada tanwin? Bi Rabbin nasi, an-nasi ada alif lam? Harokat akhirnya apa? Kasroh. Berarti apa? Pola apa? Pola mudhof ilaih. Pertanyaannya, Rabbin nas itu artinya Robnya manusia. Siapa itu Robnya manusia? Paham sekarang? Berarti faedah yang pertama, penisbatan. Rabbin nasi, maksudnya manusia ini semuanya milik Rob. Siapa Rob? Allah. Rabbin nasi punya faedah yang kedua juga, yaitu dua isim digabung menghasilkan makna yang berbeda. Rabbin nasi artinya Allah. Paham ya? Demikian. Itu untuk yang pola idhofah ya. Adapun ma'rifat itu dikenal ya, dikenal. Contohnya seperti tadi, bi Rabbin nasi. An-nasi ini kan dikenal. Ya semua manusia ini loh. Paham ya?
Makanya dikenal. Ya. Adapun nakirah ini umum, ya. Umum. Contohnya kalau di juz 6, contoh nakirah ya. Itu ada di qalu ya qaumana, kalau nggak salah surah Al-Ahqaf ya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban. Mereka berkata, ya, ya qaumana, wahai kaum-kaum kami, inna, sesungguhnya kami, sami'na, mendengar, kitaban, sebuah kitab. Tapi nggak tahu apa namanya. Unzila mim ba'di Musa, yang akan diturunkan setelah Musa. Pertanyaannya, diturunkannya kan setelah Musa. Antum tahu apa enggak? Enggak tahu. Karena apa? Kita nggak bisa melihat, kita nggak mengetahui ilmu ghaib. Paham nggih? Makanya disebut di situ kitaban, bukan al-kitabah. Paham sekarang? Paham. Karena maknanya umum dan belum diketahui secara pasti. Kecuali kalau ana melihat buku ini. Ana melihat buku. Berarti buku ini al-kitabu pakai alif lam karena ma'rifat. Tapi kalau belum diketahui maka tidak pakai alif lam, menjadi maknanya nakirah umum karena belum diketahui. Makanya lanjutan ayatnya, unzila min ba'di Musa musaddiqal lima baina yadayhi. Ya. Yang mana membenarkan dari apa-apa yang ada di tangannya. Ya. Yahdi ilal haqqi, yang mana kitab itu besok akan menuntun kalian kepada kebenaran, wa ila tariqil mustaqim, dan akan menuntun kalian ke jalan yang lurus. Tapi mereka belum tahu karena tidak turun di zaman mereka, tapi setelah mereka. Makanya kita bukan al-kitabah. Faham? Nah, itu dari nakirah, maknanya umum atau belum diketahui secara jelas. Paham ya? Nah, lalu isim ini yang pertama ya. Isim, ini yang kedua ya. Menurut jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama mudzakkar, yang kedua muannats. Ya, mudzakkar ini laki-laki. Yang kedua muannats perempuan. Ini kalau dengan ini yang susah, memang banyak ya istilah-istilah baru ya. Ini biasanya yang buat susah. Istilah-istilah baru di hari yang sama datangnya banyak. Makanya sebisa mungkin antum catat ya. Untuk antum murojaah di rumah nanti. Ya. Isim jenis ada isim sesuai dengan jenisnya dibagi dua, mudzakkar dan muannats. Mudzakkar laki-laki, muannats perempuan. Ciri-cirinya mudzakkar tidak ada ta marbuta ya. Tidak ada ta marbuta. Ciri-ciri muannats ada ta marbuta. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Kitabun. Kitabun mudzakkar atau muannats? Mudzakkar karena tidak ada ta marbuta. Jadi kalau antum pikir laki-laki ini harus nama laki-laki, enggak. Jadi semua isim, baik yang berakal maupun tidak berakal. Berakal itu kayak manusia ya. Tidak berakal ya semua benda. Itu semuanya memiliki jenis. Imma mudzakkar, imma muannats. Kalau tidak ada ta marbuta berarti mudzakkar. Contohnya kitabun, Qur'anun, maktabun, qalamun, kursiyun, dan selainnya. Adapun muannats itu ada ta marbutoknya. Contohnya saburatun, ya, saburatun papan tulis ya. Terus apa lagi? Sayyaratun mobil, mikwatun setrika, mirwahatun. Apa mirwahatun ya? Kipas angin.
mirwahatun kipas angin, kitabatun tulisan, atau bisa nama perempuan, Aisyatu, ya, Solihatun dan selainnya. Nah, itu dia masuk isim muannas. Aduh. Nah, lalu yang ketiga yaitu isim sesuai dengan jumlahnya dibagi menjadi 3. Yang pertama mufrad, yang kedua mutsanna, yang ketiga jamak. Nah, yang kedua ini antum nggak perlu pelajari, cuman biar kenal aja. Nanti antum akan dapat di Durus Lughah. Kita akan ambil yang mufrad. Jadi kita akan pasti kasih contoh yang mufrad. Apa itu mufrad? Mufrad itu 1. Yeah. Mufrad itu 1. Mutsanna itu 2. Ya, jamak itu 3 atau lebih, ya. Masna wa thulatsa wa ruba' itu biasanya nyambung, Lin. Paham? Masna 2, thulatsa 3, ruba' 4. Masna itu maksudnya mutsanna itu loh, masna 2, mutsanna. Paham ya? Baik. Oh ya, silakan jatuh dulu ya. Sembari ana istirahat. Dan ditelah ya. Kalau ada yang nggak tahu, silakan tanya tentang pembagian isim. Nah, udah. Oh, saya makan dong. Jangan ngantuk. Tapi jangan makan nasi ya. Nah. Paham? Betul. Betul, kalau ada yang nggak paham. Ini bab 2 sebelum terakhir. Setelah ini bab terakhir. Inna dan kana. Setelah itu murojaah akbar yang pertama ya. Kalau semua sudah paham, masuk ke yang tangga berikutnya. Ya, tangga berikutnya. Ya. Mafhum? Baik. Jam berapa ini? 10.45 ya. Kita usahakan untuk selesai itu ya. Selesai semua sebelum zuhur ya. Maksudnya yang pertama ya. Baik, kita akan langsung masuk ke naat man'ut ya. Jadi pola naat man'ut itu sama dengan pola idhofah. Kesamaannya adalah sama-sama bebeknya ya. Cuman bedanya naat dan man'ut. Apa itu naat? Ya, man'ut ya. Naat itu artinya sifat. Man'ut itu yang disifati. Ya, yang disifati. Pola naat man'ut itu harus sama. Pola naat man'ut itu terdiri dari 2 isim, ya.
terdiri dari dua isim yang sama dalam 4 hal. Yang pertama, kejelasan. Kejelasan tadi ada 2 ya. Apa aja itu? Ma'rifat dan nakirah. Yang kedua, jenis. Jenis ada 3. Ada 2. Apa aja itu? Mudzakkar dan muannas. Lalu yang ketiga, dalam jumlah. Kita hanya ambil apa? Mufrad. Yang keempat harus sama dengan hukum. Hukum ada 3. Apa aja itu? Marfu, mansub, majrur. Thayyib. Kita coba kasih contoh seumpama Al-kitabu al-jadidu jamilun. Buku Al-kitabu buku al-jadidu baru, jamilun bagus. Paham ya? Pertanyaannya, Al-kitabu ini isim atau fi'il? Isim. Berarti kalau isim di depan polanya apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah polanya apa? Mubtada plus khobar. Berarti yang di depan ini jadi apa dia? Mubtada. Apa dalilnya? Ma'rifat. Apa ma'rifat cirinya? Alif lam. Kan? Ada alif lamnya. Setelah mubtada pasti ada apa jadi khobar? Tanwin. Pertanyaannya, setelah ini isimnya bertanwin apa enggak? Hah? Enggak. Kan kok khobar nggak mungkin 2. Nah, berarti kita analisa di sini. Yang pertama kita lihat dari sisi kejelasan. Kedua ini sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakirah? Sama-sama ma'rifat. Ada apanya? Alif lam. Yang kedua, jenisnya sama-sama mudzakkar apa muannats? Mudzakkar, enggak ada tak marbuta? Enggak ada. Yang ketiga, sama-sama mufrad ya? Nah, yang keempat, sama-sama apa hukumnya? Sama-sama marfu. Berarti dia pola apa? Naat man'ut, ya. Paham? Paham? Berarti mana khobarnya di sini? Jamilun sebagai khobar. Karena cirinya tanwin. Terus mana yang naat, mana yang man'ut? Taib. Naat artinya sifat. Man'ut artinya disifati. Al-kitabu buku. Al-jadidu yang bagus. Paham ya? Yang mana sifatnya? Yang bagus apa buku? Yang bagus. Man'ut yang disifati apa? Buku apa yang bagus? Buku. Ya. Berarti Al-kitabu jadi man'ut. Ya. Ya. Mana yang baru? Mana jadidu baru? Yang baru, ahsan. Terus al-jadidu jadi apa? Naat. Ya, kenapa kok bukan man'ut naat? Kenapa kok naat man'ut? Sudah dari sananya. Ya. Dari sananya memang seperti itu. Ya mungkin bisa jadi kalau man'ut naat bisa jadi kepleset lidahnya. Jadi man'ut jadi man'at nan'ut. Nah. Mungkin itu cuma perkiraan aja. Ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kalau al-jadidu di sini dihapus, tetap mufidah apa enggak ini jumlah? Tetap sempurna apa enggak? Hah? Al-kitabul jadidu jamilun. Kalau al-jadidu ini ana hapus, nggih. Kalimatnya tetap sempurna apa enggak? Tetap sempurna. Karena yang pertama mubtada, yang terakhir khobar. Kalau kalau naatnya ana hapus, tetap mubtada khobar. Itulah kenapa mereka sifatnya sama-sama bebek seperti pola idhofah. Nah, berbeda kalau khobarnya ana hapus. Ana ngomong ke antum misalnya, parfum yang wangi, yang mahal, yang hijau, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, sampai
100 misalkan, terus ana berhenti. Ya antum akan tanya, terus opo parfume? Kan nggak ngerti, nggak ada khobarnya. Paham nggih? Meskipun sifat itu banyak, tapi nggak ada khobarnya, jumlah tidak akan mufidah. Paham nggih? Nah, itu naat man'ut. Paham? Monggo dicerna terlebih dahulu. Buku yang bagus itu selesai. Buku yang bagus itu kenapa? Ya belum. Ya. Contohnya juga seperti apa namanya? Gimana? Iya, buku. Oh, subhanallah. Iya, Al-Jadidu baru ya. Maaf. Jamilun. Artinya bukan kitab itu baru, tapi kitab yang baru itu. Nggih, karena dia sama-sama alif lam. Nah, ini yang membedakan ketika seseorang mengartikan melalui apa? Mu'jam. Apa mu'jam itu? Kamus. Jadi mengartikan satu persatu. Jadi kalau nggak ada jamilun nggih, buku bagus. Lalu diartikan buku ini adalah bagus. Padahal polanya naat man'ut. Yang seharusnya artinya buku yang bagus itu, tapi nggak ada khobarnya. Faham nggih? Faham nggak ini? Gimana? Al-lughatul arabiyyatu ahsan. Sama. Al-lughatul arabiyyatu pola naat man'ut. Ahsan. Bahasa Arab. Kenapa? Oh. Nah, berarti. Iya. Belum sempurna. Ya. Apa itu? Apa? Tulisannya apa itu? Al-lughatul arabiyyah tuh? Oh, al-lughatul arabiyyah tuh. Iya. Nanti insya Allah kita bahas di pembagian khobar. Kenapa kok judulnya seperti itu toh? Ada nanti pembagian khobar insya Allah. Pada zuhur. Panas kentang-kentang. Bahasanya berat. Beluk. Hah? Perkenalan apa itu? Oh, Ustaz. Oh, subhanallah. Oh, tadi kan sudah disebut Ustaz Muhammad Deka. Oh, alah. Ya sambil antum ini ya, memahami ya. Anak kenalan antum tanya-tanya aneh-aneh. Anak Muhammad Gigi Pradeka. Muhammad Gigi Pradeka. Nama lengkapnya Gigi tambah H. Gigi Pradeka. Ya, cuman seringnya anak manggil Deka. Jadi anak ganti Muhammad Deka. Malah yang dikenal yang itu. Muhammad Gigi Pradeka enggak terkenal. Jadi Muhammad Deka. Lahirannya di Ngadirenggo sini. Ngadirenggo. Iya, oh ya situ. Enggak tahu saya. Gimana enggak tahu ya? Antum yang lebih hafal. Karena 2 tahun langsung pindah-pindah. Pindah-pindah gak karuan. Makanya gak bisa baca Jawa. Kurang bisa. Ya. Tapi kalau Jawaan Surabaya bisa. Tapi kalau antum sudah ngomong kepriben jenengan anak wallahu a'lam, saya enggak tahu. Gimana? Ini alumni kuliah gitu. Dulu di Mahat Umar. Ya, terus di UIN. UIN enggak selesai kok terlalu. UIN Sunan Ampel, Surabaya. Enggak selesai. Terus sekarang di Stiali semester 4 sama Sofwa University di Mesir, tapi online. Itu. Iya, lumayan. Kalau ditanya ilmu yang kita ambil dari beliau ini, penulis ini, Ustaz Abu Zur'ah, dengan beliau 2 tahun, alhamdulillah. Lalu dengan Ustadz Muhammad Syahputra 2 tahun,
Alhamdulillah, mulazamah ya. Lalu dengan Ustadz Abu Hudzaifah sekitar 6 bulan. Itu yang paling dekat ketiganya itu. Itu sebelum masuk ke Stiali. Dan berlanjut sampai sekarang, alhamdulillah. Gimana? Iya, ngajarnya di TBIA sama Surabaya Mengaji. Taman Baca Ibnu Abbas sama Surabaya Mengaji. Ngajar di 2 tempat. Jadi ya kuliah yang ngajar, ya kuliah yang ngajar, ya kerja juga. Ya ngeluh gitu. Istri masih 1. Alhamdulillah. Kenapa? Rencana nambah anak insyaallah. Gimana? Insyaallah. Ya Lek, kalau denger nambah-nambah istri nanti bahaya. Kalau sekarang di sepanjang Tani, Sidoarjo. Sidoarjo. Taman, sorry. Perbatasan dekat Masjid Agung. Sekitar 6 menit dari situ, dekat sama Masjid Agung. Perbatasan antara Sepanjang sama Pagesangan. Kalau saya. Gitu. Sudah lama. Belajar bahasa Arab itu sudah berapa tahun ya? Sekitar ya dari Mahatumar itu 2016 sampai sekarang. Baru paham itu dijelaskan oleh Ustaz Abu Zur'ah. Bayangkan Ustaz Abu Zur'ah itu mulai 2,5 tahun yang lalu mungkin. Berarti 2,5 tahun yang lalu baru paham ini. Baru paham, oh ternyata kayak gini loh. Itu. Makanya itu asal muasal munculnya keinginan gimana caranya orang zaman sekarang kan pengennya cepat instan ya. Gimana caranya cepat tapi instan gitu loh. Akhirnya kita nyoba buat kurikulum dan alhamdulillah berhasil. 1 orang 4 bulan. Akhirnya kita buka kelas lagi. Ada 4 santri. 4 santri ini jadi 4 santri kurikulum selama 4 sampai 5 bulan ya. Itu selesai outputnya, maksudnya lulusannya itu selesai jilid 1 Durusul Lugha, jilid 1. Kelebihannya mana? Bisa i'rab, bisa mengartikan. Alhamdulillah sekarang keempat santrinya bisa i'rab. Alhamdulillah. 2 bulan bisa i'rab. Sepekan 2 pertemuan aja. 1 pertemuan 1,5 jam. Cuman memang di kita ada syaratnya. Syaratnya 1, harus berani pusing. Ya, kalau nggak siap keluar aja. Yang kedua ngerjakan PR. Kalau nggak ngerjakan PR, silakan berdiri. Dari awal sampai akhir. Oh, insya Allah. Nah, salah satunya kurikulum ini. Makanya masalahnya kurikulum yang ada di kita itu 2 bulan baru paham i'rab. 1 bulan itu paham i'rab. Nah, antum 1 buku antum telan selama jam 7:30 sampai asar gitu loh. Makanya memang di sini tuh hanya untuk mengenalkan antum, perkenalan aja. Gitu loh. Tapi memang kita ada rencana untuk bukan membuka ya, buat konten online berkaitan dengan ini biar semuanya bisa ngakses gitu loh. Termasuk antum-antum sekalian. Karena memang nggak bisa ditelan dalam 1 hari. Tapi kalau antum bisa, masya Allah. Di Sidoarjo. Iya, Pondok Chandra. Nah itu alhamdulillah kita masih tahap percobaan kurikulum tapi sudah berjalan lancar alhamdulillah. Sudah. Iya, daerah Waru. Nggih. Gitu. Ini aja. Cuman satu. Memang ada taklik, ada tambahan dari kita ada jelas. Terutama masalah i'rab ya. Itu pasti ada tambahan di situ. I'rab yang
ghairu kamil yang setengah-setengah, enggak terlalu sempurna, sampai i'rab yang sempurna. Contohnya seperti al-kitabu ya, contohnya ya. Contohnya antum enggak usah hafalkan. Contohnya seperti al-kitabu jamilun misalkan. Al-kitabu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Ya. Nah, itu mereka sudah bisa sampai situ. I'rab yang seperti itu. Untuk menganalisa kalimat seperti dalam waktu 2 bulan. Itu. Kenapa? Tasrif. Kalau yang hafal i'rab wajib, tapi kalau tasrif nanti jadi 2. Tasrif kan masuk sorof. Tergantung tasrif apa ini, lugawi apa istilahi? Kan ada 2. Kalau tasrif yang fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun itu kan tasrif lugawi. Itu nanti jadi 2. Kalau mereka mau ikut lagi. Gitu loh. Iya, harus. Gitu loh. Iya. Tapi memang yang pokok ya ini, nahwu ini. Kalau ini antum sudah menguasai, yang lainnya tinggal terima jadi aja. Mudah insyaallah. Iya, lebih mudah. Dengan izin Allah. Kalau antum murojaah. Gitu ya. Gitu. Itu ya. Jadi memang setelah ini ya semoga Allah mudahkan, kita hendak membuat ma'had, mini ma'had. Ya. Mini ma'had dengan kurikulum seperti ini bahasa Arabnya. Jadi kelas untuk para ayah, untuk para pekerja. Gitu loh. Kadang kan sok sibuk ya. Jadi nggak pernah kajian. Nggak pernah kajian, nggak pernah ini. Nah, makanya didaftar, bayar, tapi bayarnya itu uangnya bukan kita gitu ya. Tapi kalau antum nanti benar-benar serius, kita kembalikan di akhir gitu loh, beasiswa. Tapi kalau antum mutung ya masalah mah, uang antum buat operasional gitu. Tinggal antum pilih aja. Tapi sebenarnya kita pengen itu dari kelas para ayah, mereka semua itu bisa jadi dai. Minimal dai untuk keluarganya lah gitu kan. Memperbaiki keluarganya gitu. Gitu. Ya. Jadi ini sekarang jadi sesi tanya jawab yayasan. Bukan basar. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Fadhal. Yang mana? Yang ini. Bukan seperti itu kaidahnya untuk menghilangkan. Selama yang salah satu dari ketiga ini, ya, salah satunya tidak memiliki tugas utama, maka dia boleh dihilangkan. Tugas utama itu apa? Mubtada, khobar, fa'il. Terus ada maf'ul bih, isim majrur plus mudhof ilaih. Mudhof sama naat man'ut semuanya ngekor, bebek. Dihilangkan, tidak ada masalah. Loh, kenapa kok mudhof ilaihi enggak? Karena mudhof ilaihi punya hukum pasti. Itu kenapa dia dimasukkan ke dalam tabel. Jadi yang masuk ke tabel, yang tadi kita gambarkan itu ya, itu semua adalah hukum pasti. Mubtada pasti marfu, khobar pasti marfu, fa'il pasti marfu, maf'ul bih pasti mansub, isim majrur pasti majrur, mudhof ilaih pasti majrur, pasti semua. Tapi ketika pola seperti ini ya, naat man'ut ini polanya dihilangkan, maka yang dihilangkan adalah naatnya. Plek. Kenapa kok bukan naatnya? Kalau naatnya antum hilangi, plek, dia hilang setugas, pertamanya juga hilang juga, mubtada. Sedangkan pola ini adalah naat, dia nggak punya tugas utama. Paham gak? Jadi yang nggak punya tugas utama itu antum hilangkan. Sama seperti apa? Mudhof ilaih. Kalau antum lihat coba mama, ada pola mudhof ilaih, ya, antum hilangkan mudhof ilaihnya, maka mudhofnya juga otomatis hilang, kembali ke tugas utama. Gitu nggih? Paham? Contohnya seperti ini. Ya. Kitabu. Kenapa kok pakai kitabu terus? Ya, biar paham dulu, nanti baru kalau udah paham baru nambah. Kitabu Muhammadin jamilun, ya. Bukunya Muhammad bagus. Pertanyaannya, Muhammad ini kan mudhof ilaih nggih? Paham ya?
Kalau ana hapus plek pertama ya, sebelum itu ya. Kitabu ini nempel ke Muhammad. Muhammad isim ma'rifat ya. Karena nama orang. Kalau ini ana hapus, berarti ini otomatis jadi ma'rifat. Jadi bu. Paham? Berarti alkitabu jamilun. Mufidah apa enggak? Mufidah. Pola mubtada khobar. Karena yang dihilangkan harus yang tidak memiliki tugas utama. Gitu ya. Oke. Jadi tugas utamanya mubtada punya tugas di bawahnya man'ut. Kitabu ya. Maaf. Mudhaf ya, mudhaf. Muhammadin tugasnya mudhaf ilaih. Karena apa? Pengertian mudhaf ilaih itu apa? Isim yang didahului oleh mudhaf. Kalau nggak ada mudhaf, ya nggak ada mudhaf ilaih. Paham ya? Betul. Kitabu Muhammadin itu. Kan mudhaf kan isim tanpa alif lam dan tanwin ya. Sahih. Mafhum? Tapi yang nggak paham sambil jalan ya. Nanti insya Allah lama-lama paham. Tidak tahu kapan. Hah? 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 Beda pola. Pola anu ya, pola tambahannya nggih. Kalau pola utamanya tetap apa? Mubtada khobar, jumlah ismiyah. Ketambahan pola apa? Yang ini pola apa? Naat man'ut. Yang ini pola apa? Idhofah. Nggih. Jadi tambahan itu boleh dihilangi, tapi pola utama nggak boleh. Paham? Nggih. Satu isim bisa lebih dari satu tugas. Ya. Sampun? Sabar ya, belajar itu sabar. Kalau belajar nggak sabar, ya nggak tahu. Betul. Hah? Kita pun jamil naat man'ut. Sama-sama nakiro toh? Bisa. Bisa. Tapi nanti kenapanya? Ya. Nanti. Sabar. Dulu pernah mulai sama dengan salah seorang ustadz ya, saya nggak mau sebutkan. Itu setiap ngajar itu bawa rotan. Salah dikepuk. Kan saya suruh baca, salah dikepuk saya nanti. Ya kan? Di rumah itu saya harokati sendiri. Karena saya nggak mau dikepuk kan. Gitu kan. Siapa yang mau dikepuk kayak rotan? Dalam kondisi saya belum tahu kayak gini nih. Ya akhirnya saya ngawur. Ya dikepui, tetap dikepui. Tetap apes. Ya. Oh iya ya, parfum ya. Antum ngomong parfum mana inget nih. Iya. Ya antum jawab nanti anak bagi.
Itu yang kerja sama itu nanti kalau menang, kalau dapat parfum bagi dua ya. Siapa yang mau jawab nomor 1 ini? Hah? Ini tadi sebutkan ini fiil tugasnya sebagai apa? Sebutkan yang pertama jumlah ismiyah apa fi'liyah. Terus sebutkan isim mana fiil, mana isim, mana huruf. Terus sebutkan tugasnya. Hukumnya. Fadol, siapa yang mau coba? Siapa tadi? Panitia boleh. Ya, kalau boleh enggak apa-apa. Mau ditunjuk apa nunjuk? Hah? Mau nyoba? Siapa? Coba aja nih dibantu. Kenapa kok takut semua? Fadol, Pak. Nomor 1. Jumlah ismi apa fi'liyah? Fi'liyah, Hasan. Ini fi'il apa? Isim apa huruf? Jumlah fi'liyah apa ismiyah? Fi'liyah. Fi'liyah adalah jumlah yang didahului oleh apa?